Bab 1 pendahuluan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusakkan dan menggagalkan seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah Anda ketahui bahwa yang terpenting Anda harus memelihara diri Anda agar jangan sampai jatuh ke lembah maksiat, maupun maksiat lahir ataupun maksiat batin. Begitu juga hendaknya Anda dapat melepaskan diri Anda dari hal-hal yang dapat merusakkan perjalanan cita-cita menuju keridaan Allah, atau yang dapat menggagalkan maksud Anda ke arah yang dimaksud. Hal-hal yang dapat merusakkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali. Di antaranya A. Kasal atau malas untuk mengerjakan ibadat kepada Allah, padahal sebenarnya Anda dapat dan sanggup untuk melakukan ibadat tersebut. B. Futur atau bimbang lemah pendirian, tidak memiliki tekad yang kuat karena terpengaruh oleh kehidupan duniawi. C. Malal atau pembosanan, cepat merasa jemu dan bosan untuk melaksanakan ibadat karena merasa terlalu sering dilakukan, padahal tujuan belum juga tercapai. Timbulnya hal-hal tersebut di atas adalah disebabkan kurang kuatnya rasa keimanan, kurang mantapnya keyakinan, dan banyak terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang mengakibatkan gagalnya untuk mencapai tujuan antara lain adanya penyakit syirik khafi atau syirik tersembunyi, atau dengan lain perkataan, timbulnya suatu tanggapan di dalam hatinya bahwa segala amal ibadat yang dilakukannya adalah sepenuhnya dari kemampuannya sendiri, tidak dirasakannya dan diyakininya bahwa apa yang dilakukannya itu semua pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah ciptakan ini, makhluk pada dasarnya hakikatnya adalah seakan-akan alat belaka dari Allah, namun maha sucilah Allah daripada memerlukan alat. Hal-hal yang tergolong dalam syirik khafi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Riya atau pamer, sengaja mempertontonkan, menampak-nampakkan ibadat atau amalnya kepada orang lain, atau ada suatu maksud tertentu yang lain daripada Allah, misalnya beramal semata-mata mengharapkan surga. 2. Sumah atau memperdengar-dengarkan, sengaja mencerita-ceritakan tentang amal ibadatnya kepada orang lain, bahwa dia beramal dengan ikhlas karena Allah dengan suatu maksud, agar orang lain memberikan pujian dan sanjungan kepadanya. 3. Ujub atau membanggakan diri, rasa hebat sendiri yang timbul dari dalam hatinya karena banyak amal ibadatnya. Tidak dia rasakan bahwa semua itu adalah semata-mata karena karunia dan rahmat Allah. Gugur permulaannya karena terhenti pada ibadatnya semata-mata. 4. Hajbun hijab atau dinding, dinding yang dimaksud adalah karena terlena dan kagum atas keindahan amalnya, sehingga tertahan pandangan hatinya, syuhudnya, kepada kekaguman itu semata-mata, atau dengan kata lain, terpengaruh kepada keindahan amal ibadatnya sendiri. Tidak dirasakannya bahwa semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, agar Anda dapat terlepas dari hal-hal penyakit tersebut, hal mana dapat membahayakan perjalanan Anda, maka tidak ada lain jalan kecuali memantapkan pandangan batin, musyahadah, dengan penuh keyakinan bahwa segala apapun yang terjadi pada hakikatnya, dasarnya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata terlintas kilas dalam katarku getaran hati di dalam dada, suatu kehendak yang lain daripada-Mu ya Tuhan, disadari ataupun tidak, wahai celakanya diri ini, remuk hancur di lumpur murtad. Dengan pandangan, tanggapan, dan anggapan yang keliru itu, menyebabkan Anda tidak termasuk dalam golongan mukmin yang sempurna. Tetapi bila mana musyahadah Anda benar, tidak ada yang berbuat pada hakikatnya, melainkan Allah, tidak ada yang hidup pada hakikatnya, melainkan Allah, dan tidak ada yang maujud pada hakikatnya, melainkan Allah, maka dengan demikian termasuklah Anda dalam golongan ahli tauhid yang benar, suatu golongan yang dijanjikan Allah dengan 2 surga. Surga yang pertama adalah surga makrifatullah di dunia, dan surga kedua adalah surga akhirat yang sudah dikenal berdasarkan dalil dan nas. Syaikhuna Alimul Allamah Al-Bahrul Ariyaq Abdullah Ibnu Hijazi Asy-Syargawi Al-Mishri rahimahullahu ta'ala telah berkata, siapa yang memasuki surga makrifatullah di dunia, niscaya tidak berhasrat dia kepada surga akhirat yang berupa bidadari, istana, pakaian, makanan, dan lain-lain. Hasratnya hanya ingin sedekat-dekatnya pada hidrat Allah dengan ruqyatullah, melihat Allah dengan nyata di akhirat kelak. Nikmat yang paling tinggi di akhirat adalah ruqyatullah,
Jauh sekali beda nilai antara nikmat itu dibandingkan dengan nikmat surga dalam pengertian bidadari, istana, pakaian, dan lain-lain sebagai yang sering dikemukakan. Begitu pula tentang kenyataan melihat Tuhan, dalam arti makrifatullah di dunia ini, yang telah terbuka pada hati orang-orang yang arif billah, hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan ru'yatullah di akhirat kelak. Namun mereka akan mendapatkannya karena mereka telah memuliakannya. Wahai saudara-saudara, janganlah Anda lupa bermusyahadah wihdatul af'al yang memungkinkan Anda untuk dapat memandang keindahan zat wajib al-wujud. Penjelasan penting. Berkata Abdul Wahab Sya'rani qaddasallahu sirahu dalam kitab Jawahiru wad Durar, beliau memetik ucapan Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Segala keadaan ini adalah dinding yang dapat mendindingi pandangan pada hak Ta'ala. Padahal pada hakikatnya, ia juga yang berlaku di balik semua keadaan. Akuan ini laksana bayang-bayang kayu di dalam air sungai, tidak akan mungkin dapat menahan lewatnya perahu yang didayung. Adapun perahu yang tidak, berani melewatinya karena menyangka benar-benar kayu penghalang, dinding. Hal tersebut tidak lain karena sangkaan belaka bagi mereka yang belum terbuka hijab, sehingga tidak mampu memandang fa'il yang hakiki, pelaku yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pengertian af'al hamba menurut pendapat beberapa mazhab. Pertama, mazhab Mu'tazilah. Mazhab ini berpendapat bahkan merupakan iktikad mereka bahwa segala apapun yang terjadi adalah pada hakikatnya terjadi karena adanya kodrat, daya mampu makhluk itu sendiri. Kodrat hamba yang hawadits, yang baru itu, menurut mereka adalah memberi bekas menentukan. Mereka tidak mau tahu tentang apa yang kita sebutkan pada hakikatnya daripada Allah. Oleh sebab itu golongan ini termasuk golongan bid'ah, bahkan fasik. Catatan, Mu'tazilah menurut arti bahasa ialah orang yang terasing atau terpisah. Pembangun mazhab ini ialah Washil bin Atha. Menurut sejarah, Washil pernah berguru atau belajar dengan Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Pembangun golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah terjadi suatu debat yang sengit antara Imam Hasan Basri dengan murid beliau ini, Washil, tentang masalah apakah seorang mukmin yang maksiat bisa masuk surga atau tetap di dalam neraka. Imam Hasan Basri menyatakan bahwa orang tersebut dinamakan mukmin asyi, mukmin maksiat. Apabila dia tidak mendapat ampunan Tuhan, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga karena adanya iman. Tentang pendapat ini Washil tidak dapat menerimanya, meskipun si guru sudah memberikan keterangan dan dalil-dalil yang kuat. Dengan adanya pertentangan ini, Imam Hasan Basri berkata itazala anna Washil, atau telah berpisah dari kita si Washil. Dari kata itazala inilah kemudian lahirlah mazhab Mu'tazilah. Pendapat golongan Mu'tazilah mengenai perbuatan hamba yang mereka yakini jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan 82 yang artinya, Allah yang menciptakan aku dan memberi petunjuk kepadaku, Dia pula yang memberi makan dan minum kepadaku. Bila aku sakit, Dia pula yang menyembuhkan aku. Dia yang mematikan aku dan kemudian menghidupkan aku. Dia pula yang kuharap memberi ampunan kepadaku hingga hari pembalasan. Kedua, mazhab Jabariyah. Mazhab ini beriktikad bahwa segala macam perbuatan adalah perbuatan Allah sendiri dan mereka tegas pada pendirian demikian. Mereka tidak memandang adanya kenyataan perbuatan Tuhan pada hamba sebagai sandaran. Dengan pendirian demikian, maka mereka tidak dapat mencapai derajat kamal, tingkat kesempurnaan, dan nyata-nyata bertentangan dengan jalan syariat. Catatan, Jabariyah menurut arti bahasa ialah paksaan. Maksudnya ialah bahwa manusia ini dipaksa oleh Tuhan untuk berbuat. Mengenai pengertian perbuatan Allah sendiri misalnya, makan artinya Allah makan. Kalau si hamba minum artinya Allah minum. Demikian seterusnya. Apabila mengerjakan maksiat tidak perlu meminta ampun, karena itu adalah kehendak Allah dan perbuatan Allah sendiri. Maka jelaslah bahwa iktikad demikian adalah kufur zindik. Pelopor pendiri paham ini ialah Jaham bin Safwan. Oleh sebab itu paham ini dinamakan juga dengan nama Jahmiyah. Penganjurnya yang terkenal ialah Judi bin Sam'an yang dipelajarinya dari seorang Yahudi bernama Thalud bin Asham. Jaham bin Safwan adalah seorang yang berasal dari Parisi di Khurasan, yang dahulunya adalah seorang Yahudi. Karena kalah dalam suatu peperangan, dia ditawan oleh pasukan
tentara Islam, kemudian dia masuk agama Islam. Beberapa lama kemudian, dia diangkat menjadi sekretaris dari Suraih bin Haris. Pada waktu itulah ia berkesempatan mengedarkan pahamnya. Karena kesesatan ajarannya ini, dia dibunuh oleh Muslim bin Ahwaz al-Mazani pada akhir pemerintahan Bani Marwan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada waktu menghadapi golongan ini di Syam, beliau berkata, "Wahai orang-orang munafik di zaman lampau dan pengunjung masjid yang fasik, kenapa kamu melemparkan kejahatan kepada Tuhan, sedang kamu nyata-nyata berbuat jahat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang suatu masa, nanti suatu kaum yang melakukan maksiat, kemudian mereka berkata Allah yang menakdirkan demikian. Maksudnya mereka lepas dari tanggung jawab dan Allah sendirilah yang harus menanggung akibatnya. Maka siapa yang menantang kaum ini, sama artinya mereka mencabut pedang dalam suatu perang sabilillah. Ketiga, mazhab Asy'ariyah. Golongan ini berpendapat dan berkeyakinan bahwa segala macam perbuatan, kejadian dan peristiwa pada hakikatnya adalah perbuatan Allah.